Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mereview SIM PLTS C12 volt. Untuk kondisinya malam hari ini hujan ya mas guys. Kondisinya hujan. Oke, dari sore tadi mas guys ini turun hujan. Untuk saat ini kita menggunakan PLTS ya mas guys ya. Dari lampunya tidak menggunakan PLN, tapi kita menggunakan lampu PLTS. Jadi di sebelah sana itu lampunya menggunakan PLTS semua guys ya, tidak menggunakan PLN. Jadi untuk PLN-nya ini PLN cuman standby. Kemudian daya konsumsi wattnya PLN ini cuman 15 watt. Jadi sekarang untuk lampu kita menggunakan PLTS ya guys. Lampunya lampu DC 12 volt sebanyak 12 piece, 12 buah lampunya, lampu DC ya. Lampunya DC cukup terang ya mas guys, cukup terang. Oke mas guys, jadi di kesempatan kali ini Iksan PLTS akan mereview bagaimana caranya untuk mencarger baterai. Untuk mencarger baterai PLTS ini, jadi charger untuk mengisi daya baterai PLTS bisa menggunakan PLTS atau solar panel, atau bisa menggunakan PLN begitu mas guys. Jadi bisa dua pilihan, bisa menggunakan solar panel atau PLTS. Misalkan mendung terus kondisinya, atau ada emergensi dari PLN, ingin menggunakan PLTS ketika pemadaman, ataupun ketika ada mungkin pemadaman bergilir ataupun blackout. Jadi bisa persiapkan untuk melakukan penchargingan baterai. Jadi bisa mencharging baterai menggunakan PLN mas guys, menggunakan power supply 24 volt DC 20 ampere. Jadi cukup diketahui untuk tegangan baterai ini, untuk mencharging membutuhkan tegangan baterai, tegangan charging atau voltase di atas 12 volt, seperti 15 volt atau 17 volt DC begitu. Jadi nanti simulasinya begini. Jadi power supply ini dari PLN untuk mencharging baterai ini, baterai PLTS VRLA berkapasitas 12 volt 200 ampere, atau satunya 100 ampere, 12 volt dikali 2 jadi 200 ampere 12 volt. Jadi untuk chargingnya bisa menggunakan PLTS maupun PLN. Jadi di sini ada automatic transfer switch menggunakan relay DC 12 volt. Jadi di sini bisa berpindah secara otomatis dari charging PLN ataupun charging PLTS begitu mas guys. Jadi akan kita simulasikan bagaimana caranya menghidupkan power supply atau charging PLN mas guys. Oke, karena tadi kondisinya ada petir, jadi kita turunkan guys untuk MCB-nya atau pengamannya. Ini yang sebelah kiri MCB
DC solar panel, kemudian yang tengah ini MCB DC baterai, kemudian yang sebelah kanan ini MCB DC untuk trigger untuk load DC-nya. Tapi untuk load DC kita langsung ambilkan dari baterai ya mas guys. Jadi tidak diambilkan dari load SCC MPPT-nya begitu. Jadi diambilkan langsung dari terminal bus barnya pada baterai langsung. Oke, pertama kali kita nyalakan dulu mas guys ini MCB DC-nya. Tadi karena kita sempat turunkan, akan kita nyalakan terlebih dahulu MCB DC-nya. Cukup keras ya mas guys MCB DC-nya. Oke, sudah kita naikkan mas guys. Ini untuk MCB-nya maksimal tegangan DC-nya di 440 volt DC. Untuk ampernya 50 ampere C50. Oke, untuk kondisi saat ini ya guys, sebelum kita menyalakan alat charging cas aki PLS menggunakan PLN, untuk kondisinya tegangan charging 0 volt dengan arus 0 volt. Untuk tegangan baterai 11 volt 8 DC. Kemudian untuk wattmeter PLN atau konsumsi arus PLN saat ini sebesar 14 watt saja, karena kita menggunakan lampu PLTS DC ini menggunakan baterai, jadi tidak mengkonsumsi atau menyedot arusnya dari PLN. Jadi bisa juga mas guys menghidupkan lampunya tidak menggunakan PLTS, jadi menggunakan PLN, jadi menggunakan ini switching power supply DC. Ya, di sini ada kapasitasnya mas guys. Mungkin agak sedikit jelas. Switching power supply DC 12 volt 30 ampere. Jadi di sini juga bisa menggunakan ini mas guys ya, menggunakan lampu DC tapi dinyalakannya menggunakan PLN, jadi tidak menggunakan PLTS. Jadi seperti ini mas. Akan kita coba pertama nyalakan switching power supply-nya untuk menyalakan lampu DC menggunakan PLN, tidak menggunakan PLS. Oke, sebelum kita nyalakan power supply DC-nya, ini 14 watt ya mas guys, nanti akan naik dia menjadi sekitar 80 watt. Oke, akan kita nyalakan mas guys. Oke, terlebih dahulu kita colokkan mas guys colokannya. Oke mas guys, sudah kita colokan ini power supply-nya switching. Jadi untuk wattnya ini naik ya mas guys ya, karena lampu DC-nya tidak mengkonsumsi dari baterai, jadi dia langsung berpindah ke PLN ya mas guys, yang melalui relay-relay yang ada di sini, relay DC 12 volt semua. Jadi di sini tertera wattnya naik karena konsumsinya menggunakan PLN begitu mas guys. Jadi kalau ini konsumsinya menggunakan PLN, jadi kalau menggunakan PLS lebih irit mas guys begitu. Jadi ini kondisinya saat ini menggunakan PLN mas guys, lampu DC menggunakan PLN. Oke, akan kita rubah lagi ya mas guys. Lampu DC menggunakan PLN akan kita rubah menggunakan lampu DC PLS. Jadi wattnya konsumsi arus dari PLN ini akan turun ya mas guys ya. Jadi seperti ini bunyi switching power supply-nya mas guys ya, agak berisik sedikit karena kipas pendinginnya. Jadi seperti itu ya mas guys ya bunyinya kipas switchingnya saat beroperasi.
Oke mas guys, akan kita matikan untuk switching power supply-nya. Jadi lampu DC-nya ini posisi menggunakan PLTS, menggunakan PLN, akan kita posisikan menggunakan PLTS. Begitu mas guys, akan kita cabut lagi power supply-nya. Oke mas guys, sudah kita cabut ya power supply-nya. Jadi tegangannya, bukan tegangan, maksudnya wattnya kembali ke 14 watt, sekitar 14 watt. Jadi konsumsinya sangat irit sekali PLN. Jadi 100% untuk lampu DC kita backup dengan menggunakan PLTS selama 12 jam. Menyala dari jam 5 sore tadi sampai jam 6 pagi besok. Jadi sekitar ya 12 jaman lah mas guys ya. Oke, itu tadi lampu PLTS DC nya bisa menggunakan PLN ataupun PLS mas guys. Oke, akan kita simulasikan juga bagaimana caranya untuk menghidupkan charging baterai. Untuk menghidupkan charging baterai ini menggunakan PLN, jadi bisa mengecas baterai menggunakan PLN ketika posisi mendung ataupun ada emergensi, ada rencana pemadaman dari PLN, begitu mas guys. Misalkan untuk dipakai penerangan di malam hari atau ada pemadaman bergilir dan sebagainya. Oke mas guys, untuk ya cukup diketahui mas guys ya, untuk menghidupkan atau menyalakan switching power supply untuk mencharging baterai ini. Sekarang sistemnya sudah tak pasang sistem internet ya mas guys ya. Jadi bisa dikendalikan dari manapun dan kapanpun asalkan menggunakan jaringan internet. Jadi menggunakan browser seperti ini mas guys ya, menggunakan browser Google Chrome begitu. Di sini ada 4 channel ya mas guys ya, maksud ada 4 kontrol. Ada kontrol yang pertama belum tak pakai, kemudian yang kontrol kedua untuk instalasi, jadi mematikan dan menghidupkan instalasi menggunakan HP Android mas guys. Kemudian yang ketiga untuk PLTS on dan off. Jadi di sini kita tekan PLTS on dan off, dia akan otomatis mati guys untuk lampunya guys. Kemudian ada PV on, PV off PLN mode. Jadi di sini bisa menyalakan mencharging baterai PLTS menggunakan PLN, begitu mas guys. Oke mas guys, akan kita simulasikan untuk caranya menyalakan switching atau charging aki PLTS menggunakan PLN mas guys. Oke, tertera untuk saat ini voltase 0 volt ya mas guys ya untuk solar panel atau charging PLN. Kemudian ampere 0 ampere ya guys ya, dan voltase baterai 11 ampere 11 volt ya mas guys. Kemudian karena akan kita menyalakan alat charging atau switching power supply untuk charging baterai PLTS, jadi nanti di sini wattnya akan bertambah ya mas guys, lumayan besar juga mas guys ya. Jadi di sini wattnya tertera 14 watt. Oke, akan kita mulai dari 14 watt ya mas guys, dan voltase 00 ya mas guys, 0 volt ampere 0 volt. Oke, nanti setelah ditekan tombol yang berada di HP Android tadi mas guys, akan menyala ini power supply switching 24 volt DC nya mas guys ya. Oke mas guys, akan kita nyalakan ya mas guys ya, PV on PV off PLN mode. Jadi di sini untuk menyalakan alat charging baterai menggunakan PLTS.
menggunakan alat charging baterai menggunakan PLN. Oke, akan kita nyalakan mas guys dengan menekan tombol yang berada di browser. Oke mas guys, untuk tombol yang berada di browser sudah kita pencet mas guys dan berhasil. Kemudian untuk relay 24 volt DC sudah on. Kemudian untuk switching power supply-nya sudah on ya guys ya. Ini untuk sistem kontrolnya mas guys. Jadi di sini untuk mengkoneksikan HP menggunakan relay, dikoneksikan lagi menggunakan WiFi. Di sini ada 4 channel. Sama seperti ini mas guys ya, ada 4 channel. Oke mas guys, di sini terbaca mas guys, tegangan sudah masuk ya mas guys ya, dan sudah mulai mencharging baterai PLTS dengan tegangan 23 volt 23 volt DC. Untuk ampernya barusan mulai masuk ya mas guys, 1 ampere ya mas guys. Kemudian untuk buat konsumsi arus alat charging power supply dari PLN ke baterai meningkat ya mas guys ya, dari 14 watt menjadi 90 watt, kemudian naik lagi mas guys 140 watt, naik lagi 181 watt. Sama juga halnya mas guys dengan ampere atau arus charging dari PLN menuju ke baterai sebesar 17 ampere 18 ampere mas guys. Oke, mantap mas guys. Jadi di sini saat ini kondisinya sedang mencharging menggunakan PLN dengan arus 16 ampere DC, tegangan 22 volt DC. Jadi dari switching power supply ini ya mas guys ya, masuk lagi menuju ke atas ya, menuju ke sini ya mas guys. Kemudian diolah menggunakan Samuto MPPT 60 ampere. Oke mas guys, ini posisinya masih mencharging ya mas guys. Ya, arusnya masuk 16 ampere. Oke. Jadi di sini cukup diketahui mas guys. Untuk arus untuk voltase charging, misalkan di sistem untuk saat ini sistem yang terpasang 12 volt. Untuk tegangan yang untuk tegangan charging harus 20 volt ke atas, 20 sampai 150 volt DC. Untuk tegangan sistem 24 volt, minimal tegangan charging 36 volt, maksimal 150 volt DC. Untuk sistem 36 volt DC, minimal tegangan charging 48 volt DC, maksimal 150 volt DC. Untuk tegangan sistem 48 volt DC, minimal charging tegangannya 64 volt DC dan maksimal 150 volt DC. Jadi begitu ya mas guys ya. Jadi untuk charging tegangan baterai 12 volt sistem. Jadi untuk tegangan baterainya untuk di SCC MPPT 60A Samuto ini minimal 20 volt DC. Jadi jika di bawah 20 volt DC dia terbaca tetapi tidak akan mencharging, begitu mas guys. Jadi sini sudah mulai masuk ya mas guys ya, perlahan-lahan. Dan kabelnya ini juga terasa hangat sedikit ya guys ya, karena arusnya lumayan lebih besar 15 ampere. Oke mas guys, untuk pendapatan tadi siang hari jam 8 pagi kira-kira sampai jam 5 sore, pendapatannya cuma mendapatkan 0,2 kWh mas guys. Biasanya mendapatkan 0,4 karena hari ini mendung ya mas guys. Oke, ini tadi sistemnya mas guys ya, untuk on off nya menggunakan HP Android. Jadi dimanapun kapanpun anywhere ya mas guys ya, asalkan ada jaringan internet menggunakan jaringan data bisa mas guys. Ini adalah relay servernya. Jadi di sini terhubung dengan WiFi ataupun modem ataupun hotspot, yang penting koneksi internet.
tetapi dia untuk interface-nya menggunakan WiFi ya Mas guys ya, menggunakan wireless dentally. Oke ya Mas guys ya, jadi cukup diketahui, harus perlu diketahui untuk setiap baterai itu berbeda untuk arus chargingnya maksimalnya, jadi ada batasannya Mas guys ya. Jadi tidak boleh melebihi arus charging, tidak boleh melebihi charger current ini 25 ampere maksimal. Charging currentnya, arus pengecasannya yang disarankan adalah 25 ampere. Jadi jika menggunakan arus charging 50 ampere ya bisa Mas guys, tapi baterai cepat penuh, tapi untuk sel-sel baterainya bisa cepat rusak karena dipaksa untuk melalui arus yang besar. Untuk recommendednya, sarannya menggunakan arus charging di bawah 25 ampere. Nah, untuk saat ini arus chargingnya terbaca 15 ampere ya Mas guys ya, standar ya Mas guys ya, tidak terlalu pokoknya sudah standar di bawah 20 ampere. Oke, jadi untuk alat chargingnya ini kita menggunakan switching power supply DC 24 volt DC. Jadi untuk mencharging baterai 12 volt melalui MPPT 60A Samoto, tegangannya harus di atas 20 volt DC. Jadi ini 24 volt DC. Jadi seperti ini ya Mas guys ya. Untuk bunyi switching power supply-nya sama dengan tadi switching power supply DC yang 12 volt DC untuk lampu DC-nya. Ya, jadi seperti itu Mas guys ya, bunyi kipasnya Mas guys ya. Jadi proses chargingnya. Oke, untuk wattnya Mas guys ya, untuk watt konsumsi arus PLN-nya ini terbaca 290 watt. Lumayan besar juga Mas guys, karena untuk mencharging baterai berkapasitas 12 volt 200 ampere atau 2,4 kWh ya kWh. Jadi lumayan konsumsinya Mas guys ya. Oke, akan kita matikan ya Mas guys ya untuk alat chargingnya ini. Jadi besok biar mencharging menggunakan PLTS lagi ya Mas guys ya. Oke Mas guys. Oke, sama seperti tadi ya Mas guys ya, akan kita matikan melalui handphone Android ya Mas guys ya. Jadi di sini akan kita tekan tombolnya Mas guys ya, PV on, PV off, PLN mode. Jadi akan kita padamkan. Oke Mas guys, jadi sudah mati ya Mas guys ya. Tegangannya akan berangsur-angsur turun 12 volt DC, kemudian 11 volt DC, turun lagi Mas guys. Iya, 8 volt. Oke, dan akhirnya sudah tidak mencharging lagi ya Mas guys. Jadi seperti itu ya Mas guys ya untuk review alat charging baterainya menggunakan switching power supply 24 volt DC 20 ampere. Jadi baterainya bisa di-charging menggunakan PLN ya Mas guys ya. Untuk sistem baterainya masih di seri ya Mas guys ya. Jadi kalau di seri tegangannya tetap 12 volt, namun arusnya kapasitasnya bertambah menjadi 200 ampere. Jika di paralel kebalik Mas guys ya, posisinya sekarang posisinya masih di paralel, jadi plus ketemu min, jadi tegangannya tetap 12 volt, namun arusnya kapasitas dayanya bertambah menjadi dari 100 ampere 12 volt menjadi 12 volt 200 ampere. Jadi posisinya saat ini di paralel. Untuk kelebihan dan kekurangan paralel dan seri, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk paralel sendiri tegangan tetap, namun
arusnya itu bertambah begitu. Jika dia di seri, tegangan bertambah namun arusnya tetap begitu Mas guys, tapi ada efisiensinya. Ketika tegangannya lebih tinggi, misalkan 24 volt DC, jadi ini bisa saya setting di sistem 12 volt atau 24 volt DC. Untuk 24 volt DC jadi sistemnya di seri ya Mas guys, jadi plus ketemu min. Nah begitu sudah jadi sistem seri Mas guys, jadi tegangannya naik 24 volt namun ampernya tetap 12, ampernya tetap 100 ampere. Jadi untuk sistem 12 volt DC ini untuk inverter atau konsumsinya maksimal di 1000 watt. Untuk 24 volt DC di 2000 watt begitu Mas guys. Untuk yang 4000, 5000, 6000 bisa menggunakan sistem 48 volt DC. Jadi ya untuk MPPT yang saya pakai ini ya Mas guys ya, yang Iksan PLS install ini di rumah, bisa menggunakan sistem sampai alhamdulillah 48 volt DC, tidak perlu lagi upgrade membeli MPPT. Jadi menambahkan baterai lagi 2 unit sudah menjadi 48 volt DC. Saat ini menggunakan sistem 12 volt DC, 12 volt DC ya Mas guys ya. Nah untuk wattnya kembali lagi ya Mas guys ya, menjadi 15-14 watt. Oke Mas guys, sudah kita padamkan PV on PLN nya. Oke, sudah kita padamkan. Oke Mas guys, jadi saat ini kondisinya kembali lagi ke awal semula tadi menggunakan PLTS. Jadi konsumsinya PLTS ya Mas guys ya. Oke, nah jadi di sini ada lampu indikator Mas guys ya. Yang sebelah kanan instalasi, kemudian yang kedua ini yang kedua itu untuk tadi charging menggunakan PLN. Kemudian yang ketiga ini PLTS on, PLTS off. Yang keempat belum dipakai ya Mas guys ya. Oke Mas guys, jadi cukup sekian review dari Iksan PLTS Mas guys. Nantikan kelanjutan videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share jika video ini bermanfaat Mas guys. Oke, terima kasih. Salam penggiat PLTS Mas guys.